Siang ini kita akan lanjut membaca kitab Bulughul Maram sebagaimana bulan lalu pekan awal kita sudah sama-sama membahas dan masuk tema Kitabul Adab atau berbicara tentang adab-adab seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Insyaallah siang ini kita akan mengkaji satu hadis dari hadis kedua pada Kitabul Adab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum muttafaqun alaih ay akhrajahul hadits Imam al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang kedua pada bab adab muslim ini berbicara tentang masih seputar kehidupan seorang muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi matan hadisnya mungkin kita semua sudah secara makna mungkin semua sudah hafal, tapi mungkin matan hadisnya masih agak aneh gitu. Karena agak panjang. Kalimatnya begini, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah atau perhatikanlah oleh kamu semua ila man huwa asfala minkum, kepada atau terhadap orang-orang yang berada asfala itu apa ya, di bawah, lebih rendah posisinya, di bawah kamu semua. Wala tangduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kamu terlalu sering atau memperhatikan melihat orang-orang yang ada di atasmu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka sesungguhnya adab atau sikap seorang muslim yang demikian, yang lebih melihat kepada orang-orang yang berada di bawahnya itu ya, dan tidak sering-sering melihat orang yang ada di atasnya. Kata Rasulullah, ajdaru, fahuwa ajdaru, hal tersebut lebih layak untukmu. Karena sesungguhnya apa? Allah tazdaru ni'matallahi alaikum, dan menjadikan dirimu tidak melalaikan atau tidak merendahkan atau tidak menghilangkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua. Apa makna hadis ini? Hadis ini harus dimaknai karena dalam ilmu hadis pemaknai hadis itu ada beberapa sebabnya. Ada disebut dari wurudnya, ada segi dari maknanya. Dalam syarahnya disebutkan katanya, hadis ini menunjukkan apa? Irsyadul muslim lima yab'atsu ala tuma'ninatihi. Hadis ini menunjukkan kepada seorang muslim agar dirinya selalu berada pada sifat itminan atau tuma'ninah atau tenang. Kenapa? Karena katanya wa syakara ni'ami rabbahu alaihi, dan lebih mendorong seorang muslim untuk bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita melihat orang yang selalu di atas kita, status sosialnya lebih tinggi, hartanya lebih banyak misalnya, nikmatnya lebih banyak, ini mendorong orang untuk pertama bisa jadi bersifat apa? Bersifat kemudian menjadi hasud. Kalau mau diilustrasikan hadis ini begini contohnya. Kalau ada tiba-tiba misalnya ada orang yang berbaik hati kepada kita gitu. Terus orang ini memberikan uang kepada kita, misalnya katakan diberi 1 juta. Kira-kira kita diberi uang bahagia nggak? Seneng nggak diberi 1 juta? Kita akan senang. Tetapi kemudian orang itu memberi orang lain lebih banyak lagi, 2 juta misalnya. Kalau kita melihat pemberian orang itu kepada orang lain, loh kok dia lebih banyak, saya kok lebih sedikit, bisa jadi akan timbul rasa hasud, iri, dan kok begitu ya Allah, kok begitu ya dia memberikan sesuatu. Maka kata Rasulullah SAW, untuk mencapai itminan,
hati kita itu tenang, jangan sering-sering melihat orang yang lebih atas daripada kita. Dalam keterangan lain disebutkan kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu punya kecenderungan ada 3 nafsu yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama, nafsu yang mendorong orang untuk selalu berbuat yang tidak baik. Biasa disebut dengan nafsu ammarah. Wa innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, pengertian an-nafs itu di situ sendiri diartikan nafs itu kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan jiwa. Ada jiwa yang ada pada diri seseorang itu ammarah. Sering disebut dengan nafsu ammarah. Dalam Al-Quran disebutkan wa innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ammarah itu akan mendorong kita untuk selalu berbuat yang yang buruk. Melihat orang lebih cepat karirnya, kita kemudian iri. Kemudian kita hasud, mencari-cari, oh si ini mah begini. Tetangga kita lebih kaya, lebih banyak misalnya, oh mobilnya lebih bagus, kita akan mencari-cari yang buruk-buruk dari tetangga kita itu. Itu masuk kategori jiwa yang masih ammarah. Ada yang di bawahnya lagi, kita sudah tidak menyalahkan orang lain, tidak mencari kesalahan, tapi kita menyalahkan diri kita. Itu nafsul lawwamah. Ketika tetangga kita nikmatnya lebih banyak, kita lebih sedikit, kita menyalahkan diri kita, depresi, sedih, terus menyalahkan diri kita. Itu nafsul lawwamah katanya. Yang paling bagus nafsu itu, jiwa itu yang sudah terdidik dengan rohaninya itu, dengan sifat-sifat rohani itu adalah nafsul mutmainnah. Nah, disebutkan tadi bahwa untuk mencapai liba'afi ala tuma'ninatihil muslim, untuk mencapai jiwa kita tuma'ninah, tenang itu katanya, jangan terlalu sering-sering melihat orang yang lebih dari kita. Kenapa? Karena di sini disebutkan juga tadi wa syakara ni'ami rabbih wa yusarrifu anhu wasawis syaitan. Karena syaitan itu selalu yuwaswis pada diri orang. Oh, lihat tetanggamu lebih hebat loh. Oh, lihat temanmu karirnya lebih cepat loh. Itu yuwaswisu syaitan. Maka kata hadis ini, untuk urusan dunia lihat jangan yang di atas kita. Kenapa? Karena yang demikian itu yughlaqu anhu abwabal hammi wal huzni. Yang demikian itu akan menutup diri kita dari perasaan alham. Ham itu apa ya? Ham itu perasaan yang menyesal gitu ya. Kenapa kok saya begini, terpuruk? Wal huzn, dan perasaan sedih. Kok saya nasibnya begini? Padahal ada orang yang lain yang nasibnya mungkin yang tidak seberuntung dengan kita. Maka dalam urusan dunia, adab seorang muslim itu dalam hadis ini kita harus melihat orang yang lebih bawah daripada kita. Tentu dengan tidak mengesampingkan al-kasbu ya. Al-kasbu itu apa? Usaha. Ya, kerja harus, hidup itu mencari rezeki ya. Tetapi jangan terlalu sering melihat yang di atas. Tadi itu. Kenapa? Karena tadi itu ada abwabus syaitan, yuwaswisu syaitan, ada di situ abwabul hammi wal huzni. Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa dalam urusan dunia jangan terlalu sering melihat yang di atas kita. Fa arsyada ila anna an-nadhira fid dunya alaihi ay yanzura liman huwa dunahu kamubtaliya bil asqam. Maka sering-seringlah dalam urusan kehidupan sehari-hari itu kita melihat ay yanzura liman huwa dunahu, orang yang di bawah kita. Kamubtaliya bil asqam. Coba lihat orang yang sakit. Kita masih sehat, masih bisa jalan kemana-mana. Walaupun makan dengan tahu tempe misalnya kita masih nikmat. Coba kalau orang yang sakit, orang kaya raya, uangnya banyak, tapi sakitnya misalnya gula, diabetes, atau kolesterol. Dia bisa beli macam-macam makanan, tapi dilarang oleh dokter. Ya. Nah, nikmat yang itu coba lihat orang yang sakit, orang yang dibatasi makannya. Lihat pada diri kita masih sehat. Alhamdulillah ya Allah, walaupun kita nggak terlalu banyak hartanya, kita masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa bepergian dengan bebas. Tsumma yanzuru li afiyati, karena melihat orang yang sakit, kita bersyukur terhadap nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Au mubtaliya bi samamin au ammin au bukmin au ila madyunin au maftunin.
Wa ma atahullahu minas salamati min dzalika. Atau kita melihat, coba lihat, mohon maaf, dengan tidak merendahkan. Lihat, misalnya ada saudara kita yang somam, yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa mendengar, atau umyun, tidak bisa melihat, buta. Kita masih sehat, alhamdulillah, masih bisa mendengar, telinga kita masih mendengar dengan baik, mata masih bisa mendengar, masih bisa melihat dengan baik, misalnya. Au bukmun au ila madyunin, atau misalnya lihat ada orang-orang yang madyun, hidupnya susah dengan banyaknya hutang. Au maftunin, atau orang yang difitnah. Wa ma atallahu minas salamati min dzalika. Dan oleh karena itu kita melihat orang lain dalam kondisi yang demikian, maka kita akan muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga mengatakan nafsu ammarah, lawan dari nafsul mutmainnah tadi itu, hadis ini supaya kita bersifat itminan, tumaninah. Kenapa? Karena pada diri manusia nafsu ammarah itu kalau dilepaskan, katanya, kalau tidak ditekan nafsu ammarahnya itu, manusia itu punya sesuatu yang tidak pernah selesai pada dirinya. Urusan dunia itu tidak pernah habis. Dalam hadis lain disebutkan, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair pernah berkata, Rasulullah pernah berpesan, katanya begini, "Lau anna ibnu Adam u'tiya wadiyan mali'un min dhahabin uhibba ilaihi thaniyan. Walau a'ta thaniyan ahabba ilaihi thalithan. Wala yasuddu jawfu ibnu Adam illa turab wa yatubullahu ala man taba." Kata Ibnu Zubair, Rasulullah pernah berpesan, "Lau anna ibnu Adam." Kalau manusia itu, katanya, u'tiya wadiyan, Allah memberikan kepadanya wadiyan, satu wadi itu apa? Satu sungai. Wadiyan malian min dhahabin, satu sungai besar isinya itu emas semua, kata Rasulullah. Ahabba ilaihi thaniyan, dia akan minta kepada Allah, ya Allah berikan saya satu sungai lagi yang isinya emas semua. Walau u'tiya thaniyan, kalau Allah berikan yang kedua, ahabba ilaihi thalithan, dia akan minta yang ketiga, katanya. Wala yasuddu jawfa ibnu Adam illa turab, dan sesungguhnya tidak akan sampai pada sesuatu yang memuaskan Bani Adam, manusia, kecuali apa? Illa turab, kecuali tanah dan debu. Apa artinya? Sampai dia mati baru dia merasakan. Dalam firman Allah, ya, Allah menyampaikan bahwa alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita sering mencari sesuatu yang sampai pada titik belum puas, tambah lagi, belum puas, tambah lagi, sampai kemudian kita sadar bahwa kematian menghampiri kita. Oleh karena itu para jamaah, hadis ini menunjukkan kepada itminan, bagaimana kita menyikapi unzur huwa man asfala minkum, sering-seringlah melihat orang-orang yang kehidupannya tidak jauh lebih baik dari kita. Karena hal demikian akan membawa kita kepada rasa syukur kita, menumbuhkan rasa bersyukur dan menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Fa innahu, katanya sebutkan dalam syarahnya selanjutnya, fa innahu idza sarafa basaruhu li ba'di dzalika adraka ma wahaballahu minan ni'am. Maka sungguhnya jika orang yang sering melihat orang-orang yang lebih tidak beruntung dari kita, maka apa? Adraka ma wahaballahu lahu minan ni'am. Dia akan menemukan bagaimana nikmatnya besarnya, berartinya yang Allah berikan kepada kita. Maka disitulah kemudian sifat itminan atau sifat tenangnya kita akan muncul. Ya, sifat qanaah kita akan muncul kalau kita bisa merasakan bahwa yang Allah berikan kepada itu sebuah penghargaan, sebuah nikmat yang khusus dan memang cukup untuk kita gitu. Karena kita tidak tahu, bisa jadi kita meminta sesuatu, Allah tidak berikan karena sesuatu itu tidak baik untuk kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita meminta sesuatu, kenapa Allah tidak berikan? Mungkin yang tidak diberikan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan kadang-kadang kita membenci. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa, kita mencintai sesuatu padahal sesuatu itu tidak membawa kebaikan kepada kita. Maka itminan, sifat qanaah terhadap yang Allah berikan kepada kita adalah suatu cara di mana kita menerima apa yang Allah berikan dan hidup kita tenang.
Demikian para jamaah, hadis yang satu ini adab seorang muslim, maka sering-seringlah kita melihat orang yang tidak lebih beruntung dari kita, akan menumbuhkan rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, itu hadis pada siang hari ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.